Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawalah amma ba'dah. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini tema yang akan kita ulas tentang sedekah. Al-babu al-ashiru akhraja Tabrani an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu fa inna sadaqata fikakukum minan nari. Kata Nabi, bersedekahlah kalian semua karena sedekah itu dapat menjauhkan kalian semua minan nari, dari api neraka. Bahkan dalam riwayat yang lain, beliau baginda Nabi bersabda, ittaqu an-nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian dari api neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan separuh kurma. Artinya walaupun dengan bersedekah sesedikit, seminimal seperti halnya separuh dari buah kurma, walaupun segitu. Itu kalau diniati dengan ikhlas. Maka kalau diniati karena lillahi ta'ala, benar-benar tulus, maka bisa menjauhkan orang tersebut dari api neraka. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Kalau tidak ada hal yang bisa kalian berikan, fa illam tajidu, enggak ada, artinya memang enggak mampu secara apapun, maka fa bi kalimatin thayyibatin, bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Karena ucapan yang baik itu adalah bentuk sedekah, bisa menjadi bentuk sedekah kita terhadap orang lain dengan tutur kata yang halus, yang bagus, terlebih kalimat-kalimat tutur kata yang bisa menyenangkan orang lain dan lain sebagainya. Bahkan dalam hadis riwayat Abi Hurairah, beliau Nabi mengatakan bahwa sedekah itu bisa mencegah orang yang gemar melakukannya mitatas su'i, yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sehingga bisa dipastikan bahwa mereka yang gemar bersedekah, menginfakkan harta bendanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan banyak sekali kebaikan yang akan diterima oleh individu tersebut. Mulai dari dia akan diselamatkan dari api neraka, dicegah dirinya atau terlindungi dari su'ul khotimah yang sangat tidak diharapkan oleh semua manusia. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi mengatakan as-sakhi al-jahul ahabbu ilallahi minal abid al-bakhil. Orang yang bodoh, yang tidak berpendidikan sekali, tapi dia as-sakhi, loman, baik dia loman dengan harta bendanya, dia loman dengan tenaganya, dia loman dengan pikirannya, membantu orang lain, meringankan beban orang lain, baik dengan materi ataupun tenaga ataupun dengan pikiran. Itu ahabbu ilallahi ta'ala, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada al-abid, orang yang ahli ibadah tapi orangnya al-bakhil, cetil. Jadi jangan berkecil hati, apalagi orangnya ahli ibadah juga orangnya loman. Di samping dia loman, orangnya ringan tangan, itu plus-plus itu. Di samping orangnya ahli ibadah, ahli sholat, ahli jamaah, dia juga ahli sedekah,
berarti menunjukkan orangnya adalah as-sakhi. Orang tersebut termasuk orang yang ringan tangan untuk orang lain, itu justru jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang as-sakhi itu orang yang loman, itu qaribun minallah. Dia itu dekat, posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping dia dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala, as-sakhi itu qaribun minan nas. Dia akan mudah banyak teman. Ya karena orangnya ringan tangan. Siapapun merasa senang berteman dengan orang tersebut karena dia ringan tangan, gampang membantu orang lain. Sehingga qaribun minal jannah. Kelak orang tersebut akan lebih dekat daripada orang lain ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ba'idun minan nar. Orang yang loman itu, pemurah, itu dijauhkan dari api neraka. Sebaliknya pun begitu. Al-bakhil, orang yang cetil, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri kadang dia pelit, apalagi keluarganya, apalagi orang lain. Itu ba'idun minallah, itu jauh dari Allah Ta'ala. Karena untuk dirinya sendiri dia pelit, apalagi untuk orang lain. Sehingga orang semacam ini ba'idun minan nasi, bolone kedhi, dijauhi manusia. Orang gak begitu suka dengan dirinya karena dia sulit untuk dimintai tolong sekecil apapun. Ya tasik ngeten wah wonten mawon alasane. Orang dengan 1001 alasan itu biasanya orang yang bakhil. Bahkan orang semacam ini ba'idun minal jannati, menjauh atau surga dijauhkan dari perangai dari orang semacam ini. Nek wis kesimpulannya surga dijauhkan berarti tiang tersebut qaribun minan nar. Bukan masuk neraka ya, tapi dekat. Wis cedak karo neraka wis yang kados ngoten. Idza tasaddaqa rajulun bi shadaqatin taqulu bi lisani haliha. Ketika seseorang menginfakkan harta bendanya dengan cara sedekah, maka secara tidak langsung ada 3 hal yang dia katakan, atau harta bendanya yang dikatakan, yang berkata terhadap dirinya, qad kuntu qalilatan fasirtu katsiratan. Sebenarnya apa yang dimilikinya itu sedikit, tapi karena sedekah yang telah ia lakukan maka dilipat gandakan. Fasirtu katsiratan. Sebenarnya yang dia berikan itu tidak ada dari 10%, tidak ada dari 5%, tidak ada dari 2% seluruh kepemilikan yang ia dapatkan, yang ia miliki. Maka fasirtu katsiratan. Harta bendanya itu bilang, jane aku sithik lho sing mbok kei, tapi mergo sithik karo pangeran dipun paring tambah paring tikelaken. Fasirtu katsiratan. Dadekno barang sing akeh. Ya karena sekali sedekah nanti pahalanya akan dilipat gandakan. Baik itu pahalanya maupun harta benda yang dia miliki. Qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan. Ketika orang menginfakkan harta bendanya, dukoniku kedhi, dukoniku kata, harta benda itu sebenarnya fania, sesuatu yang fana. Tiada artinya karena nggak ada nilainya. Tapi karena ia sedekahkan, fasirtu baqiyatan, maka pahalanya akan abadi. Makanya ada yang namanya shadaqatun jariyatun. Orangnya udah nggak ada, yang bersangkutan udah almarhum, tapi pahalanya akan terus ditransfer ke dalam dirinya, menjadi teman kelak ketika dia berada di kubur, di mana ketika keluarganya sudah lupa, yang dulu menjadi mitra, teman dan lain sebagainya sudah lupa, bahkan istri atau suaminya sudah menikah lagi,
yang menemaninya kelak akan abadi adalah amal jariyahnya. Sing nate jenengan cemplungaken dateng kotak-kotak masjid, sing nate jenengan nyukani dateng tiang-tiang bunga syukur alhamdulillah, sing nate jenengan paringit kagem keluarga panjenengan piyambak atus keluargane jenengan sedanten saged cekap niku bahagiatan akan selalu abadi. Kalau nominal uang, nominal harta benda, nilainya itu akan berkurang. Misalkan motor, kendaraan 10 tahun lagi nilai kendaraan jenengan niku ampun berkurang, ketika dijual akan lebih murah dan lain sebagainya. Tapi kalau ada nilai sedekah yang harganya tidak ada 2% dari nilai kendaraan, dari nilai aset kepemilikan, itu kalau disedekah jariyahkan itu akan bahagia, pahalanya akan abadi, pahalanya akan menjadi investasi kula kalih jenengan sedaya seberapapun nilainya. Karena Allah Ta'ala bukan seorang bangkir ya. Allah Ta'ala itu hitung-hitungannya nggak sama dengan manusia. Kalau di dunia hitung-hitungannya itu jelas, berapa yang didepositokan, nilainya nanti berapa dan lain sebagainya. Tapi untuk sedekah itu tidak diukur dari seberapa banyak, tapi diukur dari seberapa tulus itu diberikan. Memang murni, pertama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yang kedua memang murni untuk membersihkan harta benda kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita bersedekah, harta benda kita berkata, qad kuntu tahfadzuni fasirtu ahfadzuka. Kalau harta benda itu sifatnya dijaga, nggih napa mboten? Nggih dijaga lah. Jangan jauh-jauh kepada aset yang lebih besar. HP mawon disukani casing, disukani napa niku layar sing melindungi layar niku ben gak baret dan lain sebagainya. Nek runtuh, nek jeblok ben gak rusak niku. Itu harta benda yang kita jaga. Kalau rumah diberi pagar, diberi CCTV, kemudian kalau kendaraan dikunci, digondok dan kadang diasuransikan dan lain sebagainya. Itu yang kalau kita miliki. Tapi dengan sedekah, justru sedekah tersebut yang akan memproteksi diri kita. Misalkan pada hari ini ternyata ada takdir yang ditulis, ada ketentuan yang ditulis, kita terkena musibah, apapun itu, entah kehilangan, entah apapun. Ternyata karena berkat dari sedekah tersebut, berkah dari kita pernah bersedekah, padahal yang akan hilang itu 50% dari yang kita miliki, ternyata nggak jadi. Itu proteksi dari sedekah. Makanya ibu kula niku sering kelangan lah. Bahasanya sering kelangan. Niku saben kelangan niku seneng. Kenapa? Karena ibu saya yakin kalau sudah kehilangan nanti gantinya itu, biasanya beliau tuh cerita dengan saya. Kok nek wis kelangan, gentene luwih akeh. Ganti yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar. Niku kata ibu sudah mujarobat. Mujarobat itu sudah berulang kali. Nah, terus misalkan nanti kecopetan datang pasar, mantun ngoten arto tabungan niku ical piten ngoten. Boten balik ngoten. Padahal itu urusannya dengan perbankan, uang yang dikembalikan dari iuran napa niku, iuran wali murid niku nanti sing boten jangkep dan lain sebagainya. Nggih nomboke kados biasane nombok. Niku malah ibu kula nggih luwih langkung kathah senenge timbang susahe niku malah. Alah biasa. Yakin karena beliau yakin suatu saat pasti akan ada ganti dalam bentuk apapun yang nilainya jauh lebih besar. Estu niku. Ternyata memang benar karena itu mujarrobat, sudah berulang kali semacam itu. Ini bukan berarti mengharap kehilangan, bukan. Cuman kalau terjadi hal semacam itu, maka akan ada ganti dari Allah yang ternyata nominalnya, nilainya itu jauh lebih besar, walaupun yang diganti itu bukan berbentuk seperti yang kehilangan. Misalkan kehilangan arto 2 juta, 3 juta, 4 juta,
Ternyata gantinya niki cerita estu niki. Terus nate ibu kula niku kelangan harta entah nopo kula boten paham. Nominalnya itu hingga 7 sampai 10 juta nate. Selang 1 bulan kemudian utang sana sini untuk nombohi harta niku, untuk mengganti uang tersebut, nominal tersebut dengan bekerja dan lain sebagainya, akhirnya terlunasi pun, utangnya terlunasi. 4 bulan kemudian ada salah seorang murid beliau datang ke rumah ngabari ngejak umroh. Niku estu niku, nelpon kula datang pondok, bunga yang mboten karu-karuan. Le mulai le, wah kaget kula. Nek ben mulai niku biasane wonten sing gerah apa wonten napa niku. Wonten napa? Wis ta lah mulai sik. Tambah kesusu kula wangsul lagi pondok niku. Mangtun ngoten kula wangsul langsung ujug-ujug salim dipun lenggahaken, tak critani. Dek winginane iki enek cah Malang moro rene cerita-cerita mari ngono lah kok ngejak umroh ya. Kula nggih kaget. Ngejak umroh. Yo ngejak umroh aku karo anu, tapi pakmu gak melo. Mergone kesehatane gak sepiro api ngono lho. Dadi sing dijak me aku tok, terus aku izin nang Pak Moleh ora wis budhalo. Lah iya to. Wis 4 bulan yang lalu kesusahan dan lain sebagainya. Mantun kesusahan ngoten kula tasih enggak ada insiden. Kula nang kecelakaan nabrak mobil dados napa niku gentosi. Ya ganti rugi lah, ganti rugi. Nominalnya pun munggo kula piyambak niku pun ageng punan, munggo kula piyambak pun ageng punan. Ternyata diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 4 bulan kemudian dipun bidalaken umroh 1 bulan full niku estu niku. Ibu kula niku cerita nganti nangis, ya Allah wis langit biyen iki aku percaya nek pun entuk kirang musibah napa kemawon ku akhire pokoke wong sabar nrimo iki mesti enek ganti iki, mesti enek ganti. Ternyata gantinya itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak, bahkan tidak pernah diduga, tidak pernah direncanakan sama sekali. Akhirnya berangkat umroh niku. Iki alhamdulillah. Mula sakniki nggih boten ngarep enggak ada musibah boten. Tapi mbok pilih ke napa niku kalian Allah dipun coba niku nggih boten sesetres tiang biasane untuk sambat rono rene. Aku wis tau kelangan ngene boten nggih biasa mawon jenenge tiang kelangan. Tapi karena apa? Ya karena yakin ketika kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik yang pernah kita miliki, seberapapun besarnya, dan itu memang karena tulus, ingin memberi, ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, niku dipun paringi ganti, dipun paringi penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal nggih nyuwun sewu ibu kula nggih nate mondok cuman boten nate ngeten iki. Tapi pun yakin pun. Nah, terus malam yang takit lam yang tafi. Barang siapa yang enggak yakin itu enggak ada manfaatnya. Pola pilih kula kalih jenengan nggih nyuwun sewu amit-amit dipun paringi cubo, dipun paringi musibah. Kalian Allah sinten sing kepengin boten wonten sing kepengin. Cuman yakin mawon pilih mangke dipun paringi kados boten, kita yakin kalau kita pernah melakukan kebaikan dalam bentuk misalkan sedekah jariyah, jangan langsung jari ini sodako nolak balan di balaku akeh men, ya itu berarti belum yakin berarti, karena belum saatnya. Faidatun dzakara as-Suyuti fi khumasihi anna sawaba shadaqati khamsatu anwa. Pahala dari sedekah niku wonten gangsal, ada 5. Wahidatun bi asyratin. Yang pertama, satu sedekah itu pahalanya dibalas 10 kali lipat. Wa hiya ala sahihil jismi. Itu kalau kita bersedekah terhadap seseorang yang badannya sehat-sehat saja. Itu pahalanya 10 kali lipat. Wa wahidatun bi tis'ina. Kemudian dilipat gandakan satu sedekah menjadi tis'ina 90. Itu alal a'ma wal mubtala. Kalau kita bersedekah terhadap orang yang
kena musibah. Wah, itu pahala kita jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita bersedekah pada orang yang benar-benar butuh. Kemudian wa wahidatun bitis imiatin, pahalanya dilipatkan menjadi 900 kebaikan. Itu kalau kita menyedekahkan harta benda kita, qarabatin muhtajin, pada kerabat, sanak famili yang memang benar-benar membutuhkan. Misanan, ponaan, Pak Le, Bule, Pak D, Bude. Ini sedekah ya. Nate niku lek kula nggih secara orang memang ekonominya di bawah. Niku utang arto. Utang arto kali abah niku boten diutangi tapi dipun sukani. Wis ora usah utang PPN ae. Nggih nyuwun sewu saling ngertos. Biasane nek pun utang niku boten kelingan ngoten lho piyantune niku. Akhire dipun sedekahaken ngoten. Nggih diutangi cuman ngantos sakniki boten nate napa niku ketinggal malih terus ya Abah. Ya wis lah ngono nyati sedekah lah ya wis mari to. Kemudian yang nomor berikutnya bimi'ati alfin, dipun lipatakan menjadi 1000 kali lipat. Wahia ala abawaini, itu adalah sedekah terhadap kedua orang tua. Mumpung pilih tiang sepah kula kalih jenengan sedaya tasih wonten dipun sedekah ini ku boten napa-napa. Pak iki sedekah Pak. Pak iki sedekah putune Pak, misalkan dipun sukani rokok, dipun sukani nopo mawon terserah nih. Alal abawain niku 1000 kali lipat niku pahalane niku. Kok bilih tiyang supaya sampun sumare, sampun dipun timbali dening ngersani Gusti Allah. Mbok bilih jenengan sedekah dhateng tiyang itu dipun niati nyodakoi tiyang sepah. Mila tiyang Jawa niku wonten slametan, wonten haul dan lain sebagainya. Niku niate nggih sedekah dhateng almarhumin utaminipun tiang sepah. Niku 1000 kali lipat kebaikannya yang akan kita terima. Bisa jadi kesuksesan jenengan sedaya sakniki kula kalih jenengan sedaya niku berkat salah satu doa tiang sepah kula kalih jenengan sedaya. Bisa jadi karena kita nggak tahu doa siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kula yakin doa tiang sepah kula kalih luwih mandi tinimbang doane wali estu niku. Karena itu kata ulama punane. Wa wahidatun bitis imiatin alfin. Dan satu sedekah itu yang terakhir itu dilipat gandakan menjadi 9000 kali lipat. Wahya ala alimin au faqih. Ketika kita sedekah terhadap alim ulama, terhadap masjid, terhadap madrasah, terhadap sesuatu yang sifatnya ilmu, memang digunakan untuk kepentingan untuk pendidikan, kepentingan untuk masyarakat bersama, semisal masjid, semisal orang alim, semisal madrasah, sekolahan, karena itu digunakan untuk orang banyak yang manfaatnya akan dirasakan oleh orang banyak. Itu sedekah yang luar biasa menurut Imam Suyuti, pahalanya dilipat gandakan menjadi 900 kali 900.000. Jenengan nyemplungaken dateng napa niku kotaan masjid sedoso niku P mangke ganjarane dipun kaliaken 900.000. Jenengan nyalap arto dateng bank 10.000 deposito nunggu 4 sampai 10 tahun niku paling 10.200 10.500. Tapi jenengan nyemplungaken dateng masjid, jenengan nyemplungaken dateng madrasah sing kagem sekolahan, pendidikan dan lain sebagainya niku boten usah ngentosi tahunan langsung kalian Allah dipun lipat gandakan menjadi 900.000 nih. Dalam bentuk apa? Apakah ditransfer dalam bentuk pulsa, dalam bentuk uang? Boten. Kenapa? Ya karena Allah lebih tahu kebutuhan kita. Dalam bentuk kesehatan yang terus berjalan, kemakmuran, kesuksesan, lancar oleh nyambut damel, anak-anak waras sedanten, keluargane tentrem ayem, wah niku pun kewadah sangat fadilah saking sedekahipun kula kalih jenengan. Mugi-mugi sedanten jariah sedekah kula kalih jenengan sedaya diterami sebanyak dan sesedikit apapun diterami dening ngersanipun Gusti Allah, berkahi dhateng keluarga kula kalih jenengan sedaya dadosaken tiyang sae sedanten
Semanten saking kula pilih wonten kirangipun mugi-mugi wonten manfaatipun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.